Perkenalkan, nama saya Jonas Haider Nebaho. Saya memiliki NIM 240101214. Saya berasal dari grup C semester 1 Prodipak. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Spiritual, Kristen, dan Karakter yang didosen pengampu oleh Bapak Johari Manik. Teori Jalan Kudus, konsep dasar dalam buku Sacred Pathway. Gary Thomas dalam bukunya Sacred Pathway menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk berhubungan dengan Tuhan. Ia menyebut pola-pola ini sebagai jalan kudus atau Sacred Pathway. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hubungan spiritual tidak bersifat seragam, melainkan beragam sesuai kepribadian, pengalaman hidup, dan karakter seseorang. Pengertian spiritual dan karakter. Spiritualitas menurut Thomas, spiritualitas adalah cara seseorang menghubungkan diri dengan Tuhan, mengekspresikan iman dan bertumbuh secara rohani. Sedangkan karakter, setiap jalur kudus mencerminkan karakter yang berbeda. Karakter ini menggambarkan pendekatan seseorang terhadap Tuhan, apakah melalui intelektual, emosi, tindakan, atau kontemplasi. Thomas menekankan bahwa memahami jalan kudus pribadi membantu individu mendekatkan diri kepada Tuhan secara otentik tanpa memaksakan pola yang mungkin tidak sesuai. Pendapat Thomas dalam buku Sacred Pathway. Gary Thomas berargumen, yang pertama, tidak ada cara tunggal untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kesalahan dalam memaksakan standar tunggal. Yang ketiga, mengidentifikasi jalan kudus membantu pertumbuhan iman. Yang keempat, keragaman dalam tubuh Kristus. Ada 9 jalan kudus atau Sacred Pathway. Yang pertama, naturalis, mengalami Tuhan melalui alam. Yang kedua, sensasi, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui seni, musik, dan tindakan fisik. Yang ketiga, tradisionalis, menyukai doa, ritual, liturgi, dan tradisi gereja. Yang keempat itu asketa, berhubung dengan Tuhan melalui keheningan dan kesendirian. Yang kelima itu ada aktivis, berinteraksi dengan Tuhan melalui perjuangan sosial dan tindakan keadilan. Yang keenam ada pelaku, melayani Tuhan dengan tindakan nyata untuk membantu orang lain. Dan ketujuh ada kontemplatif, fokus pada kasih pribadi kepada Tuhan dalam keheningan dan meditasi. Yang ke-8 ada pencari pengetahuan, menemukan Tuhan melalui belajar, penelitian, dan refleksi intelektual. Yang terakhir ada penggembira, yaitu memuliakan Tuhan melalui ibadah yang penuh sukacita dan ekspresi emosi. Saya memilih jalan kudus bagian sensasi atau sensate karena saya merasa paling terhubung dengan Tuhan melalui pengalaman yang melibatkan indera, keindahan, estetika, dan simbol-simbol visual atau auditori yang kuat. Jalan ini memungkinkan saya merasakan kehadiran Tuhan secara mendalam melalui elemen-elemen yang melibatkan emosi dan indera saya. Berikut adalah alasan mengapa saya memilih jalan ini. Yang pertama, respon terhadap keindahan. Saya mengikuti jalan sensasi seringkali merasa bahwa keindahan seni, arsitektur gereja, musik, atau pemandangan alam adalah refleksi langsung dari sifat Tuhan yang agung. Saya percaya bahwa keindahan itu mengarahkan hati saya kepada Sang Pencipta. Contohnya, mendengarkan musik rohani yang mendalam atau melihat lukisan religius bisa membuat saya pada pengalaman spiritual yang mendalam. Yang kedua, ada fokus pada simbolisme. Saya menikmati simbol-simbol spiritual seperti lilin, salib, patung, atau ornamen liturgis yang membantu menciptakan suasana khusyuk dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Simbol ini memperdalam pemahaman saya akan kehadiran Tuhan. Yang ketiga, ada keterlibatan emosi yang mendalam. Jalan ini memberikan pengalaman emosional yang mendalam. Musik, seni, atau liturgi dapat membawa saya ke dalam suasana ibadah yang khusyuk, penuh sukacita atau reflektif yang sulit dicapai melalui cara lain. Yang keempat, ada indera sebagai pintu masuk spiritual. Bagi saya, Tuhan tidak hanya dirasakan melalui pikiran, tetapi juga melalui pengalaman fisik. Contohnya, suasana katedral yang megah dengan cahaya lilin dan paduan suara bisa menciptakan rasa kegaguhan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pengalaman multisensori atau membantu fokus. Menggunakan indera membantu saya lebih fokus dalam doa dan ibadah. Misalnya, aroma dupa dalam gereja atau suara lonceng dapat membawa hati saya lebih tenang dan siap untuk berinteraksi dengan Tuhan. Demikianlah video tugas ujian akhir semester saya mata kuliah Spiritual, Kristen, dan Karakter tentang teori jalan kudus. Terima kasih. Shalom.